Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam kitab Yohanes 9 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah, menyelamatkan Dilan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya, yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, "Bukankah dia ini, yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu."
Tertulis di dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika Allah tidak mempunyai tujuan bagi kita, kita tidak akan ada di sini. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, seorang bayi yang sakit parah terbaring di rumah sakit, berjuang untuk bernapas, ia menderita radang paru-paru, dan perjuangan untuk bertahan hidup begitu berat bagi bayi yang baru berusia 8 bulan itu. Dokter, perawat, dan keluarganya berjuang untuk menyelamatkan bayi lelaki yang lemah ini. Sebagian orang mengatakan bayi itu seharusnya tidak perlu bertahan sampai usia 8 bulan. Beberapa orang lain mengatakan anak yang berharga ini mestinya tak usah diberi kesempatan untuk lahir, atau seharusnya dibiarkan mati setelah dilahirkan. Mengapa mereka berkata begitu? Karena satu alasan sederhana, Dylan menderita sindrom Down. Cucu keponakan saya ini memiliki ekstra kromosom bukan karena kesalahannya sendiri maupun orang tuanya, dan ia akan menghadapi lebih banyak perjuangan di dalam hidupnya. Tetapi bukankah hidupnya seberharga bayi sakit yang tidak memiliki ekstra kromosom? Bukankah kita semua sama berharganya di mata Sang Pencipta? Bukankah kita semua tidak sempurna? Kekurangan kita seharusnya mengingatkan kita bahwa tak seorang pun berhak menghakimi apakah orang lain berharga atau tidak. Ketidaksempurnaan kita merupakan kesempatan bagi pekerjaan Allah dalam hidup kita. Itulah jawaban Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya mengapa ada seorang pria yang dilahirkan buta. Dia berkata hal itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita sedang melihat Allah bekerja di dalam hidup Dylan. Untuk itulah ia ada di sini, seperti kita semua. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan bagi orang yang tidak bersalah? Ada begitu banyak penderitaan di dunia ini, yang dirasakan oleh semua orang secara sedikit maupun banyak. Terkadang, manusia menderita atas pilihan mereka sendiri, tindakan berdosa mereka, atau ketidakbertanggungjawaban mereka yang disengaja. Dalam kasus-kasus seperti itu, tampaklah kebenaran yang tercatat dalam Amsal 13 ayat 15, jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Namun bagaimana dengan korban pengkhianatan? Bagaimana dengan orang tak bersalah yang harus menderita? Mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Ialah hal yang sangat manusiawi untuk mencari keterkaitan antara tindakan jahat dan keadaan yang buruk, dan sebaliknya, antara perilaku baik dengan berkat. Keinginan untuk mengaitkan dosa pada penderitaan begitu besar sehingga Yesus perlu membahasnya berulang kali. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tunanetra itu bukan akibat dari dosa pribadi. Sebaliknya, Allah mempunyai maksud yang lebih agung bagi penderitaannya." Adapun kalanya ketika Yesus berkomentar mengenai kematian beberapa orang yang mengalami kecelakaan, atau sangkamu ke-18 orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem.
Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam kasus ini, Yesus menampik anggapan bahwa tragedi dan penderitaan merupakan akibat dari dosa pribadi. Secara bersamaan, Yesus menekankan bahwa kita tinggal di dunia yang berdosa beserta akibatnya, dan oleh karena itu, semua orang harus bertobat. Kenyataan ini menajamkan fokus kita pada pertimbangan tentang orang yang tidak bersalah, dan apakah keadaan itu sebetulnya ada atau tidak. Menurut Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, tidak ada manusia biasa yang tidak bersalah sebagaimana diartikan tidak berdosa. Dosa masuk ke dalam dunia ini ketika Adam dan Hawa memberontak terhadap Allah di Taman Eden, dan sejak itu manusia telah berada dalam pemberontakan senantiasa. Efek dari dosa meresapi segala sesuatu, dan penderitaan yang kita amati di sekeliling kita adalah akibat dari dosa itu. Keadaan yang paling menyayat hati ialah penderitaan anak kecil. Di dunia ini, anak kecil paling mendekati keadaan tak bersalah, dan ketika mereka menderita, maka sangatlah memilukan. Kadang, anak yang tak bersalah menderita akibat dari dosa orang lain, pengabaian, pelecehan, pengemudi yang mabuk. Dalam kasus seperti itu, kita dapat menunjuk bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa pribadi, namun bukan dosa anak pribadi anak tersebut, dan kita belajar bahwa dosa kita selalu mempengaruhi orang di sekeliling kita. Adapun kalanya ketika anak yang tak bersalah menderita karena tindakan ilahi, bencana alam, kecelakaan, kanker, penyakit lainnya, dalam kasus itu, kita menyimpulkan bahwa penderitaan mereka adalah akibat dari dosa, secara garis besar, karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kabar baiknya adalah bahwa Allah tidak meninggalkan kita di sini untuk menderita tanpa tujuan. Betul, orang yang tak bersalah juga menderita, namun Allah dapat menebus penderitaan itu. Allah kita yang mengasihi dan berbelas kasih mempunyai rancangan sempurna untuk menggunakan penderitaan itu bagi tujuannya. Pertama, Ia menggunakan penderitaan dan kesakitan untuk menarik kita padanya supaya kita berpegang padanya. Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan." Penganiayaan dan kesulitan bukanlah hal yang mengejutkan di dalam kehidupan ini, melainkan telah menjadi bagian kehidupan manusia di dunia yang terjatuh ini. Di dalam Kristus kita mempunyai jangkar yang meneguhkan kita di tengah badai kehidupan. Namun jika kita tidak pernah menjumpai badai, bagaimana kita dapat mengalami realita Kristus itu? Di dalam pergumulan dan keputusasaan kita mengulurkan tangan padanya. Dan jika kita memang benar anak-anaknya, kita akan selalu menemukan Dia dalam keadaan siap menghibur dan meneguhkan kita untuk melewati semua pengalaman itu. Dalam cara ini, Ia membuktikan kesetiaannya pada kita dan memastikan kita selalu berdekatan padanya. Sebuah keuntungan lain ialah bahwa kita merasakan penghiburan Allah di tengah berbagai percobaan, dan kita pun dapat menghibur orang lain dengan cara yang serupa. Kedua, Ia membuktikan pada kita bahwa iman kita memang nyata ketika kita melalui penderitaan dan kesakitan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Cara kita meresponi penderitaan sangat dipengaruhi oleh kesejatian iman kita. Mereka yang imannya benar-benar dari Allah,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, kita tidak akan diremukkan oleh penderitaan, melainkan akan keluar dari percobaan itu dengan iman yang utuh. Karena telah terbukti kemurnian iman kita supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada mereka yang tidak mengecam Allah atau meragukan kebaikannya, melainkan menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan, karena mereka tahu bahwa percobaan yang dialami akan membuktikan bahwa mereka benar-benar anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pada akhirnya, Allah menggunakan penderitaan untuk mengalihkan pandangan kita dari dunia ini kepada dunia selanjutnya. Alkitab berulang kali menyerukan supaya kita tidak terikat pada hal-hal duniawi, melainkan menantikan dunia yang akan datang. Dunia dan segenap isinya akan binasa, tetapi kerajaan Allah abadi. Yesus berkata, "Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini," dan semua yang hendak mengikutinya tidak boleh menganggap hidup ini, dengan kebaikan dan kejahatannya, sebagai akhir dari segala sesuatu. Penderitaan yang harus kita alami dan sepertinya sangat mengerikan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apakah Allah dapat menghindarkan kita dari penderitaan? Tentu. Namun Ia memberi jaminannya bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi penderitaan jugalah bagian dari segala sesuatu yang sedang digunakan Allah untuk menggenapi tujuannya yang baik. Rencananya sempurna, sifatnya tak bercela, dan mereka yang percaya padanya tidak akan kecewa. Terima kasih ya Tuhan, atas karunia Roh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subsercibe saudara rohani, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan,
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.